Lanjutan cerita terjerat cinta tuan muda arogan. Episode 2. Ini adalah awal segalanya. Harry memilih tinggal hanya demi ingin dekat dengan sang ayah. Singkat cerita, ketika Harry berusia 7 tahun, sang ayah pergi dari rumah atas kesalahpahaman yang mengira istrinya berselingkuh. Hingga ibu Harry sakit-sakitan, kesalahpahaman itu masih berlangsung membuat mereka tidak pernah bertemu. Di usianya yang masih sangat belia, wajar jika sang ayah tidak mengenali wajah dewasa sang anak di 9 tahun lamanya, ya Harry kini berusia 21 tahun. Namun, tampaknya memutuskan untuk menjadi asisten. Jungkook dibutuhkan kesabaran dan juga ketabahan hati atas perilakunya yang buruk dan semena-mena pada orang lain. Kenapa masih berdiri di situ? Apa kau tidak lihat kalau wajahku berkeringat? Keluh Jungkook. Meski sedang dilanda amarah karena perlakuan kurang ajar Jungkook terhadap ayahnya, Harry masih mencoba sabar dan menerima profesinya saat ini sebagai asisten pemuda dengan bibir indah itu. Ia pun segera mengambil tisu dan memberikannya kepada Jungkook, tapi tindakan tersebut malah kembali mendapat protes. Apa kau minta aku membersihkannya sendiri? Gerutunya, kenapa manja sekali? Apakah tidak bisa hanya untuk membersihkan keringatmu sendiri? Sebegitu sulitkah menggerakkan tisu ini? Kesal Harry. Aku adalah bosmu, apakah kau lupa? Jika kau menolak perintahku akan kau rasakan akibatnya. Tegas Jungkook sambil menarik tangan Harry untuk memulai membersihkan keringat di sekitar wajahnya. Masih harus menahan amarah, Harry mencoba menuruti keinginan Jungkook yang sangat tidak penting baginya. Namun, seakan pria tersebut telah tergoda oleh Harry. Tatapan tajam tak lepas darinya sedari tadi. Dan secara kurang ajarnya Jungkook yang kemudian menarik lengan Harry lebih dekat dan mengecup bibirnya. Kau, ucap Harry dengan tatapan marahnya. Kenapa? Aku adalah bosmu, aku bebas melakukan apapun yang aku suka terhadapmu, elak Jungkook. Aku tahu, tapi tolong pahami batas yang boleh dan tidak. Elak Harry yang kemudian menghentikan pekerjaannya membersihkan peluh yang membasahi wajah Jungkook. Masih permulaan kau sudah mengeluh. Uang bisa melakukan segalanya termasuk membeli harga dirimu. Kau sudah kubeli sebagai pemilik maka aku bebas melakukan apapun padamu, tegas Jungkook dengan tatapan tegasnya. Selain karena ingin menemui sang ayah, niat Harry juga untuk membantu pengobatan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Sebagai tulang punggung, Harry harus bekerja keras demi keluarganya. Scene berganti. Hari mulai malam. Keluarga Jeon mulai berkumpul untuk makan malam. Di keluarga Jeon, ia hanya memiliki seorang ayah, nenek, dan juga seorang anak kecil berusia 6 tahun berjenis kelamin perempuan. Sepertinya Jungkook memang tidak terlalu akrab dengan keluarganya hingga sepanjang makan malam, ia hanya diam menikmati makanannya dengan wajah flat. Ara, tunjukkan pada ayahmu nilai sekolah hari ini. Pinta nenek Jungkook. Baik koma, ujarnya. Gadis kecil itu pun membawa buku pelajarannya untuk ditujukan pada sang ayah. Awalnya Harry mengira jika ayah yang dimaksud adalah ayahnya Jungkook. Tapi semua bertolak belakang saat gadis kecil itu malah berjalan menuju arah Jeon Jungkooknya sendiri membawa buku pelajarannya. Ayah, aku dapat nilai A di sekolah, ucap Ara dengan penuh pengharapan memberikan bukunya. Apakah kau pikir aku peduli? Cepat duduk di tempatmu dan habiskan makananmu. Tidak usah mencari perhatian denganku. Ucapnya dengan nada kasar membuat gadis kecil tersebut merunduk sedih. Jeon Jungkook, apakah kamu tidak bisa lebih lembut bicara pada anakmu sendiri? Ibu nenek yang menentang sikap galak Jungkook terhadap Ara yang merupakan putrinya. Melihat pemandangan ini tentu membuat Harry seakan tidak tega melihat seorang anak dibentak kasar oleh pemilik marga Jeon tersebut. Muncullah banyak pertanyaan dalam benak Harry seiring dengan kenyataan bahwa Jungkook telah memiliki anak. Itu artinya pria itu juga telah menikah. Selesai makan malam, Jeon Jungkook langsung saja pergi ke kamarnya. Selama menjadi asisten pribadinya, Harry memang dibekali handphone yang bertujuan untuk memanggilnya di saat darurat. Malam itu Harry tengah mengobati rasa penasarannya untuk mencari sang ayah di rumah yang megah dan mewah itu. Namun itu sangat tidak mudah dengan banyaknya pekerja dan juga ruangan yang banyak dan luas. Ia pun sesekali tersesat hingga ke dapur untuk sekedar mencari sang ayah. Teriak ponsel Harry berbunyi. Ternyata setelah diperiksa itu adalah panggilan dari Jeon Jungkook. Halo, ada apa tuan? Ucap Harry dengan nada lesu. Cepat ke kamarku sekarang. Nah, dengan cepat telepon dimatikan. Tampaknya Harry harus mengurungkan niatnya malam itu untuk mencari ayahnya.
Ia pun segera pergi menuju kamar Jungkook walau sedikit tersesat karena tidak tahu arah. Akhirnya Harry sampai di kamar tuan muda. Tup, tup. Selamat malam, ucap Harry dengan nada sopan masuk ke kamar Jungkook. Seketika Harry merasa tidak nyaman saat melihat Jungkook yang hanya memakai celana pendek sepaha yang tengah duduk di kursi dengan posisi kaki terangkat di atas meja menatapnya. Ada apa Anda memanggil saya, Tuan? Imbul Harry dengan nada pelan. Sebisa mungkin ia terus menjaga pandangannya dengan tidak beradu pandang dengan pria tampan tersebut. Kemarilah. Untuk apa? Tanya Harry dengan nada sinis. Ia pun masih bertahan tak menatap langsung Jeon Jungkook saat itu. Cepat kemari. Aku tidak suka penolakan. Imbulnya. Pakailah celana dan pakaian Anda terlebih dulu. Itu membuatku kurang nyaman. Harry masih mengalihkan pandangannya. Jujur saja ia tidak ingin melihat tubuh Jungkook secara terbuka seperti sekarang. Mungkin ini masih terbilang biasa, tapi tidak untuk Harry yang masih sangat polos itu. Karena tadi kau menolak untuk buka baju, jadi sekarang ku minta kau telanjang di hadapanku. Ucap Jungkook dengan tatapan nakalnya. Ungkapan itu tentu memantik emosi di hati. Seketika. Aku tidak mau. Tolaknya. Harus. Tekannya. Tidak semua apa yang Anda mau bisa terwujud, Anda harus paham soal itu. Tegas Harry. Aku tidak suka penolakan. Suka tidak suka, Anda harus menerimanya jika semua orang bukan boneka yang bisa Anda perlakukan seenaknya, tegasnya. Penolakan Harry pun disambut gelak tawa dari Jungkook. Pria tersebut pun beranjak dari kursinya untuk menghampiri Harry. Tolong, jangan membuatku marah dan bersikap kasar padamu. Bisik Jungkook di telinga Harry dengan nada pelan. Apakah Anda tidak ingat jika sudah punya anak dan istri? Tolong, jangan kurang ajar. Elak Harry. Aku tidak punya anak dan aku juga belum menikah. Jawab Jungkook yang seketika menarik dagu Harry dan mencium bibirnya secara tiba-tiba. Respons terkejut pun membuat Harry seketika menolak dan melepaskan tautan itu. Jeon Jungkook adalah pencium ulung. Ia dengan gampangnya mampu menahan gerak Harry dan membiarkan bibirnya mengeksekusi. Tidak bisa dipungkiri jika Jungkook sangat tertarik pada paras ayu Harry. Tapi tidak bisa dipungkiri pula jika Harry memiliki banyak akal untuk menolak perlakuan kurang ajar bosnya. Tangan Jungkook pun dipelintir dan dikunci ke belakang punggungnya. Berkat kemampuan bela diri, Harry bisa melindungi dirinya dari niat buruk Jungkook malam itu. Apa kau gila? Bisa-bisanya kau perlakukan bosmu begini. Gerutu Jungkook. Anda bisa memintaku melakukan apapun, tapi tidak untuk menyerahkan harga diriku. Tegas Harry. Ia pun melepaskan perlindungannya dan segera pergi dari kamar Jungkook malam itu. Masih belum terpikirkan di benak Harry bagaimana caranya ia bisa lepas dari cengkraman Jungkook untuk lain kesempatan. Namun, bisa lepas dari keganasan pria tersebut saat ini adalah suatu keberuntungan. Bersambung. Wah, Tuan Muda Jungkook galak juga ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.